dalam beberapa bulan terakhir ini, Bang Ketum, bahwa memang ada banyak sekali patahan-patahan peristiwa yang memang di situ melibatkan elemen masyarakat sipil, elemen mahasiswa gitu ya. Banyak elemen lah. Ya, termasuk influencer ya, Nge, ya. Influencer Nah, juga semuanya ribut. bersuara ya kan. Ada ketidakpastian terjadi di dalam dunia hari ini. Nah, itu juga akan menyangkut besar dalam sebuah pemikiran terkait ekonomi dunia ya, ekonomi global. Nah, kunci di situ dan ini yang pengaruh di dalam negeri sehingga terjadilah investor-investor juga ke kondisi seperti itu narik uang Indonesia. Bahkan tidak jarang kita melihat aktivis-aktivis yang juga ingin viral gitu ya, sampai melupakan yang namanya etika aktivisme itu. Selama ini dia mengkritik, kita tidak pernah, kita membiarkan kebebasan. Tapi yang dilakukan yang statement itu adalah dia tidak melihat sebuah bahwa Presiden Prabowo adalah seorang kepala negara. Bicara kepala negara, dia bicara republik, bicara semua masyarakat Indonesia. Jadi kita harus bedakan namanya kritikan dan penghinaan. Kita tahu bahwa program rumah gratis ini bukan program yang baru. Ya. Di eranya presiden sebelumnya, Presiden Jokowi, program ini udah ada. Ya, 1 juta rumah ya. 1 juta rumah. Yang kita tahu 1 juta rumah aja dalam waktu 5 tahun itu pemerintah terkeoh-keoh. Ini 3 juta rumah dalam 1 tahun. 1 tahun. Ini kan ambisius banget. Emang mungkin, Bang? Ya. Apa regulasi yang telah dibuat sama para banyak? Pertama, kalau Bang dengar PBG gratis itu. Oke, pernah dengar. PBG cepat gratis dari 45 ke 10 hari. Apa dampaknya, Bang? Kalau misalnya PBG gratis, orang mau mempercepat merubah renovasi rumahnya, kemandirian. Kedua, murah kan? Selama ini mungkin Abang beli ke developer harus ada IMB bayar sekian juta. Ya. Membantu rakyat kan? Apa kebijakan yang dilakukan hari ini fasilitator? Tadi persoalan bagaimana membuat rumah murah ya. Murah dan cepat. Ya, cepat. 2 PPN. Bang Ara yang berani hari ini bagaimana mengejar lahan. Lahan koruptor, lahan negara yang dikuasain orang. Itu nggak mudah, Bang. Ya. Perlu keberanian di situ ya. Keberanian, data, profiling negara, dan terakhir dia mampu merangkul semua yang ambil keputusan. Yang terakhir baru berhasil itu 30 hektar di Mekarta kan. Udah tahu nggak kan? Melawan oligarki Yang dikasih negara kan? Iya. Mekanismenya berhasil mengkonsolidasi semua elemen bagaimana membuat itu secara legal, bebas dan tanpa ada kredibel lah bahasanya kan. KPK digandeng, Menkeu digandeng, semua digandeng kan. Mudah nggak menurut Abang buat gitu? Nggak mudah. Gue bilang tadi kalau lahannya udah ada punya negara gampang, Bang. Penjelasan Abang udah nggak level staf sus lagi nih. Makanya saya bilang udah wamen PKP ini, Bang. Jangan. Pak Wamen, Pak Fabri, saya menjelaskan aja supaya ada titik bagus ada enggak. Oke, kembali lagi di Produktif Hangout. Balik Balik lagi nih kita ke tongkrongan kebangsaan. Benar. Kali ini benar-benar tokoh yang datang. Berat. Kita kehadiran siapa hari ini, Gi? Woi, ini adalah orang yang nggak kalah keren daripada yang sebelumnya. Ya. Iya, kali ini kita kedatangan Abang Dah Prima Surbakti. Halo, selamat sore. Terima kasih nih Bang Arya, abang-abang yang udah mengundang kita bisa podcast diskusi lah. Beliau ini kalau di aktivis di gerakan sosial ini dikenal sebagai ketua umum GMKI, Gi. Keren. Nah, tapi memang kalau di kalangan kita beliau ini dikenal karena pemikiran-pemikirannya yang visioner gitu kan. Abang-abangan. Tapi kalau beliau menceramahi konkret nih, ya kan? Ya kan Bang ya? Sama lah Bang, masih belajar juga. Merendah. Kita olah-olah dikit nih, Kena olah kita itu Abang-abangan. Kena olah kita, kena olah. Tampilannya udah kayak staff sus Bang ini ya kan? Padahal masih ketum GMKI. Aduh ya, lagi rame baju begini bagus ya kita. Visioner, bajunya dulu. Tahun depan baru staff susnya. Amin, puji Tuhan, Gi. Puji Tuhan ya. Abang apa kabar, Bang? Baik Bang, baik. Gimana mengurus organisasi sebesar GMKI, Bang? Pusing, ya, Bang? Dinikmati enak Bang gitu. Jadi ada pengalaman baru gitu kan di ekosistem mahasiswa ini, walaupun kita sudah lewat lah masanya gitu. Jadi kita kembali lagi seperti kita 10 tahun yang lalu melihat kita sebagai aktivis begitu. Keren. Iya kan Bang? Berapa sih Bang sekarang GMKI, Bang? Yang ada di seluruh Indonesia, Bang? Kita itu 122 cabang.
122 cabang. 122 cabang, 15 regional ya. Regional. Kadernya itu kalau kita kemarin hitung setahun itu bisa sampai 15 sampai 20 ribu. Wow. Setiap tahun. Kadernya. Anggota yang masuk. Kader baru ya? Ya, kader baru. Pasukannya Bang Ara ini Ngi. Ya kan maksudnya top of mind kita kalau misalnya di gerakan Kristen itu kan untuk hari ini kan tokoh nasionalnya Masih Bang Ara. Bang Ara ya kan. Walaupun banyak tokoh-tokoh lain. Ya, betul. Abang, memulai pembicaraan hari ini kayaknya menarik kalau kita bahas tentang situasi Indonesia. Oke. Karena kan dalam beberapa bulan terakhir ini, Bang Ketum, bahwa memang ada banyak sekali patahan-patahan peristiwa yang memang di situ melibatkan elemen masyarakat sipil, elemen mahasiswa gitu ya. Banyak elemen lah. Ya, termasuk influencer ya, Nggak ya? Influencer juga semuanya ribut. bersuara ya kan. Karena memang peristiwanya bertubi-tubi. Tubi-tubi ya. Banyak banget nih. Iya, banyak banget gitu. Dan sudah Reformasi sampai banyak berteriak segitu, Bang. Iya. Kalau kata Anggi, Indonesia baru, Bang. Indonesia baru. Nah, artinya kan di sini sudah pasti GMKI mengambil posisi yang sangat amat strategis dalam peristiwa-peristiwa ini. Nah, Abang sebagai ketumnya, bagaimana Bang melihat Indonesia hari ini, Bang? Ya, jadi kita bisa lihat bahwa persoalan Indonesia ini kompleks ya. Kita lihat sebelum Pak Prabowo menjadi presiden, pemilu biasalah di dalam pemilu itu kan pertarungan ya, dan terpilih elektik, dan setelah beliau terpilih itu memang banyak pikiran-pikiran yang beliau mau lakukan di dalam kebijakannya, yang pertama. Yang kedua adalah kondisi geopolitik juga, kita nggak bisa dilepaskan murni. Bahwa perang terjadi, ada beberapa perang regional yang besar itu, Iran, Amerika, Israel, Rusia, Ukraina, Eropa, dan perang-perang mungkin di perbatasan seperti Pakistan, India ya. Iya, betul. Misalnya ada juga kemarin Kamboja sama Thailand. Laut Cina Selatan belum meledak. Jangan Abang, seram sekali ini. Iya kan? Udah Jadi memang itu sesuatu hal yang tidak bisa kita lepaskan karena ini menyangkut banyak kepentingan Indonesia. Salah satunya kepentingan ekonomi. Benar. Ya, karena kan kita berlayar juga, beli minyak kan berlayar. Ya. Kalau perang di situ kan terganggu supply chain kan. Banyak lah keamanan, informasi, situasi perdagangan dan semua problem. Jadi itu yang pertama, artinya bahwa ada ketidakpastian terjadi di dalam dunia hari ini. Nah, itu juga akan menyangkut besar dalam sebuah pemikiran terkait ekonomi dunia ya, ekonomi global. Nah, kuncinya di situ, dan ini yang pengaruh di dalam negeri, sehingga terjadilah investor-investor juga ke kondisi seperti itu, narik uang Indonesia. Baru yang kedua juga mungkin banyak investor wait and see untuk menanamkan modalnya ya, investasi. Alasan keamanan dan sebagainya, dan melihat posisi sentrum Indonesia dan kebijakan politik Indonesia juga yang berpengaruh. Benar. Ya kan, mempengaruhi kalau dia pro A pro B akan membuat sentimen positif atau negatif. Di sisi lain di dalam negeri, ya kita melihat bahwa banyak persoalan juga. Nah, ini nih. Iya kan, artinya pertama pro kontra terhadap kebijakan pemerintah. NBD, Kopdes, apalagi sekolah rakyat. Ya kan, nanti kita bahas lah, Abang bahas. Artinya ada yang bilang kebijakan ini tidak mencerminkan efisiensi, butuhkan anggaran besar. Ada yang bilang bahwa rakyat butuh ini sekarang. Sebenarnya. Rakyat. Banyak pro kontra. Sehingga ini bisa memicu framing-framing, membuat eskalasi adanya kritik dulu muncul. Nanti dari kritik, mulai nanti terkonsolidasi, mulai dari delegitimasi sampai ke krisis sosial. Jadi ada krisis ekonomi yang terjadi. Krisis ekonomi ini pemicunya dari internal, terkait fiskal kita tidak tepat sasaran, atau ruang fiskal kita yang semakin sempit karena hutang dan faktor dari luar. Tadi ada terjadi bahwa menuju kritik, delegitimasi, ketidakpercayaan terhadap pemerintah yang menuju krisis sosial. Krisis ekonomi terjadi, krisis sosial terjadi, menuju pada krisis keamanan. Begitu logikanya kan? Orang kan sekarang bicara kenapa orang kami terjepit, inflasi, harga barang mahal. Ini ekonomi nih. Ya, masih ekonomi nih ya, Pak. Ya, karena kebijakan-kebijakan dan memang ada perpaduan dari luar. Teriakan-teriakan ini kalau nggak dikelola, wah itu bahaya juga. Memacu eskalasi untuk menuju ke krisis sosial. Iya.
Nah kan begitu logika berpikirnya. Nah, kalau ini sudah terjadi dan masyarakat berat. ketidakpercayaan terhadap pemerintah, gerakan masyarakat kan menuju krisis keamanan kan. Benar. Ricuh di mana-mana. Ricu. Ya kita lihat bulan Agustus kemarin hampir, tapi dikelola dengan baik oleh pemerintah, ya kan. Jadi tenang kembali kan begitu. Nah, ada juga di antara itu politik. Nah, eskalasi politik juga harus dijaga. Benar. Iya kan. Nah begitu antara krisis ekonomi, sosial, politik dan keamanan ini ada tensi politik internal Indonesia. Jadi bagaimana mengelola itu kan sebenarnya. Nah, tapi memang yang kalau kita lihat suara-suara itu kan apalagi sekarang ada media digital ya. Benar. Banyak sekali tuh teman-temannya Anggi yang influencer, Bang. Iya. Wah itu suaranya tuh luar biasa keras betul, kencang betul. Bahkan kita bisa menyadari ya Bang, beberapa konten kreator tuh bukan konten kreator lah, malah kita masyarakat lebih percaya dengan konten kreator daripada mahasiswa. Bahkan kita nggak tahu nih konten kreator ini yang benar-benar kuliah, belajar dan melihat situasi politik yang beneran ada atau enggak. Nah, atau mereka hanya riding the wave biar rame gitu ya. Biar rame. Karena terjadi nggak cuman dalam isu politik dan sebagainya, isu bencana sosial. Mereka tuh banyak bikin konten tuh cuman ngikutin apa yang mereka tonton. Baru mereka kayak bikin konten yang sama. Bisa viral nih gitu ya. Iya, bahaya kan. Nah, itu salah satu gejolak juga kan yang perlu di post-truth namanya itu kan. Ya, era post-truth ya, Bang ya. Jadi memang bagaimana Bang melihat itu, Bang? Ya, artinya begini. Saya melihat bahwa kecenderungan pertama infrastrukturnya orang Indonesia pemakaian internet itu sudah hampir 100%. Artinya orang mengakses internet di media sosial itu sudah sangat mudah, gampang dan bisa dilakukan di seluruh Indonesia. Yang pertama, yang kedua adalah itu menjadi instrumen ekonomi, politik, sosial ya. Nah, sehingga muncul perilaku dari masyarakat Indonesia. 3 kok perilakunya. Pertama kepo. Kepo. Benar. Kedua sifatnya yang simpati publik gitu, kayak bantu orang. Benar. Yang ketiga kontroversi. Tanpa ada naskah kebenaran akademik yang selama ini kita percaya itu ada di kampus, Bang. Benar. Benar enggak? Jadi sekarang kalau saya statement selama saya punya kepercayaan orang tinggi itu bisa jadi sebuah kebenaran bagi mereka. Ya kan kita bilang misalnya hari ini isu politik itu misalnya melawan, banyak pengikut. Oh iya ini. Padahal itu tidak merepresentasikan realitas. Belum tentu sebenarnya kebenaran tanpa ada kajian analisa mendalam dari dunia-dunia. Nah ini bahaya ini sebenarnya juga. Post-truth itu bisa mengambil peran dari akademisi yang selama ini menjadi otak atau pikiran-pikiran untuk akademik kan. Benar. Nah tapi ngomongin tentang aktivisme Bang, ada satu fenomena menarik nih. Tadi Anggi udah sempat nyinggung tentang bahwa hari ini banyak gerakan yang memang dimulainya itu dari viralitas dulu kan. Benar. Bahkan banyak pada akhirnya tanpa mendiskreditkan gerakan ya Bang ya. Tapi banyak akhirnya aktor-aktor yang memanfaatkan fenomena ini. Bahkan tidak jarang kita melihat aktivis-aktivis yang juga ingin viral gitu ya. Sampai nggak tahu ya, melupakan yang namanya etika aktivisme itu. FOMO ya. Nah, FOMO bahasanya atau mungkin mereka karena ingin di spotlight mengeluarkan akhirnya kata-kata yang tidak sepantasnya seharusnya dikeluarkan oleh seorang mahasiswa yang dikenal sebagai aktor intelektual. Dan kita tahu nggih yang rame kemarin dari mahasiswa UGM lah ya kata-kata ya ex ketua BEM UGM itu sempat juga abang kita ini merespon. Nah itu gimana Bang pandangan abang tentang aktivis-aktivis yang dikenal sebagai aktor intelektual tapi ucapannya mungkin banyak kontroversinya gitu. Karena emang dari kata-katanya menurut aku nih ya, aku nggak menyalahkan dari sebuah perjuangan atau pergerakan, tapi dari kata-katanya itu menurut aku kayaknya nih sedikit berlebihan deh. Ya jadi beberapa tahun lalu saya di media itu sebut ketua BEM UGM mantan ex ya Tio ya, yang dia dalam beberapa pernyataannya menyebut Prabowo Subianto tolol. Mohon maaf Skabies. Mohon maaf ada skabiesnya. Ada skabies. Jadi ada itu. Dan bagi saya adalah selama ini dia mengkritik kita tidak pernah, kita membiarkan kebebasan. Tapi yang dilakukan yang statement itu adalah dia tidak melihat sebuah bahwa Presiden Prabowo adalah seorang kepala negara. Bicara kepala negara dia bicara republik, bicara semua masyarakat Indonesia. Jadi kita harus bedakan namanya kritikan dan penghinaan. Kalau bagi kita aktivis, kita sering mengkritik. Mengkritik lagi apakah kajian kita lebih dalam, baru cara kita menyampaikan etika, sopan santun seperti apa itu kembali ke diri kita. Selama dalam koridor kritik itu diperbolehkan. Tapi kalau penghinaan nggak boleh, Bang. Nggak boleh.
Ya, saya pikir tabayun lah. Ya. Tabayun. Kita tidak membungkam atau tidak mengkritik apa yang menjadi aktivitas perilaku dia dalam memberikan pikiran-pikiran untuk bangsa dan negara. Benar. Benar Bang ya. Siapapun nggak ada. Kebebasan. Tapi jangan menghina. Tapi abu-abu banget ya, Bang ya. Hah? Gimana Bang Abang melihat itu? Kan maksudku mungkin dia hanya segelintir orang karena viral gitu. Iya. Benar. Tapi kalau misalnya dilihat juga nih pengkritik-pengkritik yang lain, banyak juga. tone-nya itu juga ada tendensi, ya saya nggak tahu ya apakah ini masih dalam ranah kritik atau sudah ke penghinaan. Iya. Itu gimana tuh Bang? Saya ini Bang kuliah dulu. Hmm. Saya juga aktivis masa kuliah saya. Ya, jadi saya diajarkan membuat sebuah kesimpulan bagaimana melihat sebuah konstruksi kebijakan. Memang ada levelnya. Mahasiswa itu mungkin yang lebih profesional, beda lah cara pandangnya. Ya. Tapi kita dengan modal idealisme, gak pernah saya diajarin untuk memaki orang. Oke. Kalau saya memaki orang, berarti kemampuan saya sudah di bawah. Oke. Itu artinya saya sudah kalah dalam perdebatan, kalah dalam diskusi, bahkan kalah dalam mengambil keputusan. Itu kan kalau otak sudah nggak mampu, berarti otot. Kalau nggak mulut kata-kata kasar, itu artinya sudah menyatakan sebuah kekalahan bagi saya. Prinsip itu Bang ya? Iya. Udah ya? Oke. Kalau saya saya cari data saya lebih banyak, analisa saya lebih banyak, dan kesimpulan saya lebih tajam. Sekeras apapun kesimpulan saya, itu bicara akademik, bicara kebenaran. Bukan saya maki-maki orang. Saya nggak pernah maki-maki orang Bang. Kalau saya udah nggak mampu ya mundur dulu lah, ya kan? Iya. Pikirkan dulu lagi begitu. Belajar lagi. Jangan. Itu saya prinsip saya begitu. Apakah banyak orang menerima harus kita maki, harus kita pijak? Saya nggak begitu. Saya nggak pernah diajarkan dari keluarga, dari kampus saya, dari GMK saya tidak pernah diajarkan begitu. Tapi diajarkan memperjuangkan rakyat yang termarginalkan, diajarkan melawan ketidakadilan. Kita diajarkan itu. Benar. Dengan segala mekanisme Bang. Gimana Bang? Sepakat nggak? Sepakat. Atau Bang Emang membantah? paten. Benar, setuju. Emang paten Kalau gitu, saya bener. sudah memakai gaya penghinaan, berarti adalah kekalahan bagi Betul. aktivis. Benar nggak Bang? Sepakat. Untuk berjuang, benar nggak Bang? Benar. Benar nggak, Bang? Benar. Jadi kalau ibaratnya itu adalah kalau kita udah nggak bisa berdebat dengan apa yang Nggak dibahas, bisa pakai ini lagi kan? dia pasti nyerang ke fisik. Fisik, maki-makian, Benar. ya kan? Personal lah. Personal darinya. kan? Iya. Untuk menjatuhkan mental kan. Iya. Mana menurut Abang? Ya, kalau saya begitu aja logikanya Bang. Benar. Masuk. Lebih bagus saya cabut daripada saya dihina, pergi lah saya. Ngapain saya mau dihina kan? Nah, ngomong-ngomong tentang rakyat marginal gitu. Ah. Ya kan? Kaum saya itu. kaum saya juga gitu. Nah, kita sekarang sedikit membelokkan pada satu isu yang saya nggak tahu ya. Ini kayaknya dekat banget sama saya sama Anggi Bang. Mungkin Abang juga. Siap Bang. Kita Gen Z hari ini Bang. Ya. Nggak tahu ya, mungkin karena saya lahir di Bali, besar di Bali, terus sekarang di Jakarta. Dua daerah ini punya karakter yang sama, Anggi. Ya. Karakter yang membuat kita sebagai anak muda tidak memiliki dan tidak bisa berimajinasi lagi di masa depan tuh gimana ya kalau kita punya rumah gitu. Di Jakarta deh. Bisa nggak sih Nggi membayangkan di Jakarta punya rumah ya? Katakanlah di Menteng punya rumah gitu. Jujur. Dengan aku yang hidup di Jakarta dengan hidup dengan dua pekerjaan. Kayaknya kalau aku pengen punya rumah, ke Bogor aku Bang. Iya kan? Rata-rata kayak gitu kan? Nggak sanggup Bang. Ya. Apalagi di Bali Bang. Tanah udah mahal, lahan tuh udah mahal. Bener. Belum lagi bangun rumah. Di Bogor, sesimpel gini perhitungannya. Di Bogor, rumah 3 kamar, itu sebulan 27 juta. Setahun 27 juta. Di Bogor ya? Di Bogor. Sewa Bang ya? Sewa. Nah. Di Jakarta, rumah 2 kamar, sewanya 3 juta Bang. Setahun, per bulan. Per bulan. Jakarta. Per bulan 3 juta. Di Bogor 27 juta, 3 kamar. Berarti kan gila Bang, jauh banget kan. 3 juta aja masih murah itu Bang ya. Mungkin Jakarta pinggiran itu. Kalau di Selatan. pusat bisa Iya. 7 juta, 10 juta. Itu udah perbatasan Tangsel, Pak. Nah, gimana Bang? Sekarang kan pemerintah nih punya program ya, namanya program 3 juta rumah gratis. Benar. Dan kita tahu Bang Ketum salah satunya yang paling sering menyuarakan ini gitu. Nah, tapi yang kita lihat hari ini adalah sudah sejauh mana sebenarnya program ini berjalan gitu Bang. Karena jujur gue sebagai Gen Z ini belum merasakan nih. Jadi pertanyaan sama ketum GMK atau? Sama Ketum GMKI lah. Kan Abang sering mengkritisi kebijakan ini ya kan. Jadi Kayaknya- jangan ditanya ke saya sejauh apa Bang. Pandangan lah. Pandangan. Iya lah Bang. Nggak, soalnya dari kita tiga yang paling lebih paham tuh kayaknya Abang. Oh, Iya, Iya, karena iya, beliau iya. sering menyuarakan itu. Kita kan masih gitu. mikirkan gimana ngekos, ngontrak. Oh iya. iya. Ya Bang, jadi begini. Program 3 juta rumah ini kan memang sebuah program unggulan sejak
sebelum Pilpres juga Bang ya. Selain MBG ya, itu 3 juta rumah itu menjadi satu hal yang ekspektasi yang besar dan itu sangat menarik bagi masyarakat. Benar. Kopdes juga ya? Kopdes ya. Nah, jadi 3 juta rumah ini sebenarnya bicara soal backlog. Backlog ini adalah ketidakpemilikan. Benar. Jadi backlog itu ada 2 jenis. Backlog ketidakpemilikan sama backlog rumah yang tidak layak huni, Bang. Oke. Ya kan, Bang. Jadi untuk mengatasi persoalan bangsa hari ini. Nah, data terakhir yang saya lihat backlog ketidakpemilikan ini 9,4 juta ya. 2026. Itu berkurang memang dari zaman 2014 Pak Jokowi ketika Pak Presiden pertama 9,86 pas waktu dilantik. Baru 2025 9,6 sekian, baru sekarang 9,4. Itu menurun backlog. Artinya itu menurun berarti ada kinerja atau program yang dilakukan. Yang kedua, tidak layak huni ini di atas 15 sampai 18 juta lah. Yang tidak layak huni, yang tidak layak huni ini banyak ya. Yang keramiknya hancur, atap rumahnya yang nggak benar, masyarakat lah gitu. Yang artinya tidak sesuai dengan standar kesehatan atau standar dari perumahan yang sehat, perumahan yang baik untuk masyarakat. Nah, itu hadir program 3 juta rumah ini. Nah, di dalam 3 juta rumah ini kan program yang dicanangkan. Jadi, dia membangun baru dan memperbaiki, merenovasi. Berdasarkan backlog tadi. Jadi, selama Bang merenovasi sudah masuk di dalam program 3 juta rumah. Bangun baru sudah masuk di dalam program 3 juta rumah. Nah, saya ini ketum GMKI, Bang. Nah, itu saya nanti. Jadi, saya ini mau nyampaikan bahwa sejauh apa yang sudah dilakukan dari pandangan kita sebagai ketum GMKI melihat. Pertama Bang, mewujudkan program 3 juta ini ada 3 isu yang paling penting. Yang pertama adalah regulasi. Regulasi. Yang kedua adalah lahan. Karena mau bangun rumah kan harus ada lahan. Benar. Walaupun vertikal kan tetap ada lahan. Kalau nggak ada lahan di mana? Masa di udara gantung kan? Susah juga itu Mas. Abang mau bangun 3 juta rumah, abang bayangkan aja kalau 60 meter persegi kali 3 juta, berapa lahan itu? Berapa hektar itu? Nah, di mana mau kita buat distribusinya? Belum lagi masyarakatnya ada di mana kan? Belum lagi infrastruktur pendukungnya, air, listrik, ada nggak? Yang ketiga adalah pembiayaan. Jadi kalau misalnya satu rumah tipe 36 aja itu sekitar buatlah 200 juta dijual atau 150 kalikan 3 juta udah berapa? 450 triliun. Mana duitnya Bang? Ini kan. Sehingga leader dalam hal ini menteri, dalam ini Bang Ara, saya sampai abang saya, dia harus berpikir otak kan. Berpikir inovasi bagaimana bisa mewujudkan program 3 juta rumah ini. Kalau regulasi sudah ada, kalau lahannya sudah ada, kalau biayanya sudah ada, gampang aja Bang. Benar nggak? Abang pun bisa pasti kan? Ya nggak tahu sih. Ya bisa, tinggal libatkan ini. Benar. 3 isu sentral ini. Ditambah kuncinya 3 ini doang. Membangun rumah kan 3 ini. Ditambah lagi nanti ini soal manajemen dari kementerian itu ya, harus ada kultur yang diubah. Iya benar. Di dalam dan kelibatan ekosistem, membangun ekosistem. Karena perumahan ini bukan hanya kementerian aja, ekosistem aja. Ada dari pihak regulasi yang tadi saya bilang, regulasi, eksekutor dan fasilitatornya kementerian, ada dari masyarakat itu sendiri, kan masyarakat banyak juga yang membangun merenovasi sendiri-sendiri. Betul. Industri, pelaku industri. Dari industri itu kalau nggak salah ada 185 industri, mulai dari industri mur sampai kusen sampai semua. Terlibat tuh ya Bang? Terlibat. Dapat trickle down effect-nya ya? Itu industri kan, supplier, baru developer, pengembang, baru kontraktor. Semua kan ekosistem ini. Berjalan. Nah artinya, tadi saya bilang 3 juta punya tantangan tersendiri, 3 juta juga harus menghidupkan ekosistem dan menghidupkan ekosistem. Banyak yang perlu dihidupkan. Dihidupkan dan menghidupkan. Karena kan ketika 3 juta ini bergerak kan ekonomi bergerak Bang. Semennya banyak, murnya banyak, kontraktornya banyak, developer lahir di daerah-daerah, kan itu idealnya. Jadi dia mampu menggerakkan ekonomi. Selain tadi tujuannya adalah bagaimana mengatasi backlog, artinya menjamin ada rumah untuk rakyat. Dan kedua menggerakkan ekonomi. Yang tadi saya bilang industri, kontraktor, jasa semua ada di dalam. Tuh. Nah, sehingga dari dasar itu kita lihat kerja-kerja dari menteri. Dari Pak Menteri. Dan saya lihat hari ini adalah pertama, misalnya, cobalah Abang, apa yang Abang lihat kebijakan Pak Menteri yang dari 3 hal ini yang hari ini berjalan? Atau seperti apa pandangan Abang? Supaya kita bisa diskusi gitu. Karena kalau Anggi punya pengalaman pribadi dia Bang. Pernah kemana Anggi? Yang rumah kalau itu? yang di Cilengsi. Nah, gimana Bang? Jadi Cilengsi itu kan salah satu program juga kan. Pada itu liputan juga. Dan aku lihat memang rumahnya ya sebenarnya kalau kategori layak udah layak banget menurut aku.
Dan beberapa masyarakat tinggal di situ juga bilang kayak bersyukur banget karena programnya itu dalam pembelian rumahnya kayak nggak banyak persyaratan, Pak. Nggak mesti yang kayak selip gaji dan sebagainya. Berarti mudah kan? Mudah. Berarti kebijakan dari Pak Menteri membuat orang mudah mendapatkan rumah, benar nggak? Benar. Paten Ya, juga abang nih. kan udah langsung saya jawab kan? Ya itu. Ya. Gaya-gaya abang ketum lu udah kayak staff sus ya bang. Ya, aku menyimpulkan aja bang, supaya adil kan? Ya. Ya kan? Nah, Oke. lalu apa lagi bang? Ya itu sih. Tapi kan itu kan baru satu tempat yang aku Iya. lihat. Belum kayak yang lain, masih kayak di bias Celeng- ya. Mungkin kayak di Cilengsi Ya. itu 3 kunci ini bisa didapetin kan, kayak lahan, permodalan dan sebagainya itu kan. Nah, gimana di tempat yang lain gitu. Ya. Tapi kalau aku bang, aku punya pandangan yang iya, lain. Coba. Mungkin Anggi good experience. Ya. Tapi kalau aku nih lebih ke komparasi. Kita tahu bahwa program rumah gratis ini bukan program yang baru. Ya. Di eranya presiden sebelumnya, Ya. Presiden Jokowi, program ini udah ada. Ya, 1 juta rumah ya. 1 PSN. juta rumah. Yang kita tahu 1 Ya. juta rumah aja dalam waktu 5 tahun itu Ya. pemerintah terkeoh-keoh. Ya. Ini 3 juta rumah dalam 1 kurun tahun. 1 tahun. Ini kan ambisius banget. Emang mungkin bang? Yang tadi saya bilang bang, kuncinya adalah menggerakkan ekosistem untuk 3 persoalan tadi: regulasi, lahan, pembiayaan. Nah, pembiayaan ada nggak bang? Nah, kita satu-satu dulu bang. Iya kan? Oke. Nah, dalam hal ini Regulasi. saya melihat bahwa Bang Hara ya nantilah kesimpulan aja. Tapi poinnya adalah dari regulasi. Apa regulasi yang telah dibuat sama Pak Hara banyak? Pertama, kalau Bang dengar PBG gratis itu. Oke, pernah dengar. PBG cepat, gratis, PBG, tahu PBG, IMB dulu namanya. Sekarang PBG namanya. Jadi orang yang beli itu PBG-nya itu gratis dan cepat dari 45 ke 10 hari. Apa dampaknya bang? Kalau misalnya PBG gratis, orang mau mempercepat merubah renovasi rumahnya, kemandirian. Kedua, murah kan? Selama ini mungkin abang beli ke developer harus ada IMB bayar sekian juta. Benar. Ya. Membantu rakyat kan? Ya. Ini mirip-mirip juga membantu rakyat ini bang, programnya kan, kebijakannya. Bisa bang cek. Nah, tapi memang banyak kontraproduktif karena di beberapa daerah ada yang bilang masih itu pendapatan daerah. Tapi poinnya kebijakan ini sudah dibuat dalam 3 SKB Menteri kalau salah. Menteri PKP, Mendagri, PU yang terakhir ATR BPN. Saya ada lagi kebijakan kesepakatannya. Artinya bagaimana membuat menyediakan rumah yang murah dengan cara memotong. Karena elemen dalam pembuatan rumah itu kan izin itu IMB semua. Ya kan? Yang kedua biaya konstruksinya sama jasanya. Ketiga biaya marketingnya, semua dan sebagainya kan. Nah, sudah dipotong dalam salah satu komponen biayanya. Membuat rumah murah dan mudah tadi yang saya bilang. Walaupun masih banyak tantangannya bang, karena kan harus dari tingkat pusat disinergikan lagi di bawah. Nah di sini butuh leadership. Tapi sudah banyak jalan di beberapa daerah itu PBG dan gratis dan mudah. Yang kedua PPN. Ini semua bukan kebijakan dari Menteri PKP bang. Karena lagi-lagi saya melihat dari media ya dan saya tahu kebijakan yang buat. PPN itu kebijakan dari Kementerian mana bang? PPN keuangan. Ya, Kemenku. Ya. Bang Ara mampu menjadi fasilitator bagaimana rumah subsidi tidak bayar PPN. Bukan kebijakan dia, tapi dia mampu meyakinkan. Nah ini lagi leadership kementeriannya kan. Jadi rumah subsidi itu nggak bayar PPN. Setahu saya 2026 nggak bayar PPN. Kalau PPN nggak dibayar berapa persen bang? Iya, berapa banyak nih? Makin turun harga rumah kan? Iya nggak? Nah kebijakan lain, kalau abang lihat, apa kebijakan yang dilakukan hari ini fasilitator? Tadi persoalan bagaimana membuat rumah murah dan cepat. Ya cepat. 2 PPN. 3. Yang ketiga, kalau abang lihat Bang Ara yang berani hari ini bagaimana mengejar lahan. Lahan koruptor, lahan negara yang dikuasain orang. Benar nggak? Ya benar. Benar nggak? Benar. Banyak berita. Itu nggak mudah bang. Ya. Perlu keberanian di situ ya. Keberanian, data, profiling negara, dan terakhir dia mampu merangkul semua yang ambil keputusan. Yang terakhir baru berhasil itu 30 hektar di Mekarta kan. Udah tahu nggak kan? Melawan oligarki itu dikasih negara kan? Iya. Enggak bang. Mekarta ya. Dikasih kan ke negara 30 hektar. Mekanismenya kan enggak. Mekanismenya berhasil mengkonsolidasi semua elemen bagaimana membuat itu secara legal. Bebas dan tanpa ada kredibel lah bahasanya kan. KPK digandeng, Menkeu digandeng, semua digandeng kan.
Mudah nggak menurut abang buat gitu? Nggak mudah. Gue bilang tadi kalau lahannya udah ada punya negara gampang bang. Ini sekarang dia harus memikirkan cari lahan juga. Lahannya juga mikirnya di Iya. mana dan Iya, sebagainya. iya. Regulasinya, lahannya, pembiayaan terakhir Iya. lah ya. Ya nanti kita akan bahas satu-satu kan lahan tadi, ya kan? Abang ingat nggak yang beliau berhadapan dengan Pak Hercules? Yang iya, waktu benar, Bang. di mana itu ya? Di Jakarta juga Iya, kan ya? Jakarta, Jakarta. Ya kan? Ya Tanah Abang. Tanah Abang. Iya. Nggak mudah bang. Oke. Saya dengar yang di Manggarai ini itu lahan negara, tapi mudah nggak kita ngambil itu Enggak. di kawasan ini semua nih? Apalagi udah diisi Abang masyarakat bayangkan kan. kalau tower-tower di sini terintegrasi dengan kereta apa nggak keren? Masalahnya mudah nggak kita ngambil ini? Nggak mudah. Saya dengar belum tahu informasinya. Ya. Ya kan. Artinya adalah menyediakan lahan ini nggak gampang. Ini dari satu segmen bagaimana upaya yang dilakukan selain menggerakkan ekosistem swasta ya. Benar nggak gue bilang bang? Bener bang. Ya kan. Ya bang. Yang ketiga, saya bicara soal pembiayaan. Ini juga Oke, gampang bang. terakhir nih ya pembiayaan ya. Ya, tadi regulasi lahan itu sebagai simpel masih banyak yang lagi. Ya. Pembiayaan kita anggap satu rumah 200 juta, 30-60 kalikan 3 juta rumah berapa? Ya 600. 16 triliun. Mungkin nggak 600 triliun belanjanya. Sedangkan setahu saya 2025 itu belanjanya 4 sekian triliun. APBN-nya. APBN-nya. Mungkin nggak? Jauh banget. Jauh banget. 1% juga enggak itu. Nah, nggak mungkin. Iya itu kan. Arti tantangan. Seorang leader harus bagaimana mewujudkan itu dengan keterbatasan anggaran. Kalau nggak salah di 2026 naik. Ini naik, tapi naiknya juga 12 triliun lah. Itu nggak menjawab. Sehingga bagaimana memikirkan biaya ini penting. Ya. Ya kan? Nah, apa yang telah dilakukan beliau dalam tadi memotong komponen-komponen biaya yang broker-broker, izin-izin yang nggak penting itu dipotong. Yang kedua, beliau berhasil menggerakkan swasta. Oke. Aku nggak bicara PBN-nya dulu lah. Beliau berhasil menggerakkan swasta dalam hal ini gotong royong membantu. Itu ada kalau nggak salah di Tangerang, di Kalimantan, di beberapa. Dia membantu. Yang terdekat ada di ini bang, abang lihat di Tanah Tinggi. Ada di situ saya waktu itu ada Ibu Asna. Ruangannya 2x3, 13 orang tidur di situ. Segini sepeta ini. Dia datang prima ke sana lihat tuh. Karena itu satu komplek itu diperbaiki rumahnya. Abang udah langsung diperintah Bang Ara ini. Waktu itu saya masih belum ketua umum. Oh belum tahu. Oh, Ya kan? oke. Saya datang. Nggak semua orang juga kecemburuan, nggak semua orang juga suka diperbaiki rumahnya bang. Ya. Oh iya. Iya. Ada Kalau udah. perbaiki satu cemburu tetangga. Oh Ya. iya. Iya kan? Akhirnya penolakan. Iya kan? Nah mau dibangun vertikal, mereka nggak setuju. Tanah nanti punya siapa? Nah. Nggak gampang juga. Itu juga bang, hampir setahun saya di situ bang. Bolak-balik rapat sama warga. Terkadang mau kita tata juga. Namanya masyarakat begitu. Benar. Nggak gampang. Akhirnya itu kalau nggak salah, itu dataran tinggi malah udah bagus sekali situ. Itu udah layak. Jadi bagaimana menggerakkan pihak swasta, baik itu BSPS-nya mengubah apa namanya, rumah tidak layak huni, sama membangun. Ya. Sama membangun rumah gitu. Ya. Sehingga swasta menyumbang dalam jumlah 3 juta ini. Saya tidak tahu berapa, tapi banyak. Ini banyak ya. sekali, banyak. Sumbangsi swasta Itu ya. yang pertama. Yang kedua APBN-nya 4 triliun. Kalau dikonversi, saya tidak tahu jumlahnya. Kalau rata-rata 30 juta, bisa itu kalau nggak salah hampir ratusan ribu lah, 400 ribu lah. Yang rumah se-Indonesia yang akan dibagi untuk direnov dari anggaran yang kemarin. Anggaran sekarang saya tidak tahu. Yang ketiga, ada nama FLVV bang. FLVV ini kan dia itu rumah subsidi. Jadi ada kuota-kuota. Jadi pengembang bangun dulu. Kalau dibeli nanti ketemu sama masyarakatnya, masyarakat cicil ke perbankan. Nah itu dibayarkan sama Kemenkeu. FLVV itu saya tidak tahu 30 triliun atau berapa itu anggarannya. Dan kalau dikonversi itu kalau nggak salah 100 sampai 200 ribu. Tapi hebatnya Bang Ara ini dia mampu mampu memformulasi ulang dengan anggaran yang sama 30 triliun itu. Jumlahnya lebih banyak. Oh. Jadi sebelum-sebelumnya FLVV itu dengan anggaran misalnya 30 triliun itu cuman 150 ribu unit. Tapi kan komponen FLVV itu kan nanti ada pasar modal, di-blend dengan bantuan, jadi bunganya berapa, nanti sama rakyat bunganya berapa untungnya, sehingga menarik bagi bank untuk membayar kan, untuk membuat kredit kepada masyarakat. Nah, persentase komponen ini dikecilkan, termasuk itu GWM. Jadi tunggu dulu ke bahas LPPP. Jadi di zamannya Bang Ara ini harusnya LPPP sebelumnya itu cuma 150 dengan anggaran yang sama dia mampu meningkatkan itu kalau nggak salah lebih dari hampir 300 ribu ya. Artinya volumenya berhasil.
Jadi rumah yang dibangun itu lebih banyak Benar. dengan anggaran yang sama. Itu regulasi lah, bagaimana dia melihat peluang-peluang celah-celah di regulasi, pastinya melibatkan banyak semua semua Elemen yang yang di bidang itu atau yang memutuskan itu. Karena Bang Ara pasti bawa BPKP, bawa semua dengan ide yang baru, dia mau meningkatkan jumlah dan sebagainya, uangnya sama. Itu kalau nggak salah berhasil itu meningkatkan. Canggih juga ya abang ini ya. Ya, yang kedua, dia mampu dari B itu ada namanya kalau misalnya itu GWM. Saya tidak tahu GWM itu seperti apa. Dia mampu turunkan 1% dan likuiditas uangnya itu naik jadi 120 triliun. Jadi untuk sektor perumahan itu uang itu ada. Itu dibuat dalam bentuk kredit kalau orang tahu. Oke. Apa namanya kalau kredit ini? Apa ya? Kredit UMKM apa? Namanya? Kur. Kur perumahan. Ada kur perumahan. Oh, ada kur Iya, perumahan. pakai uang yang tadi saya bilang dia mampu dalam regulasi itu harusnya GWM itu kan perbankan tuh wajib setor, 5%. Kalau dalam itu dia kurangkan 1% jadi 4%. Nah, 1% ini kalau dikonversi berarti ada uang yang kredit itu kurang lebih 80 sampai 120 triliun. Itu bisa dipakai kredit-kredit untuk kontraktor, dipakai kredit-kredit untuk developer. Jadi menghidupkan kan? Benar. Penjelasan abang udah nggak level status lagi nih. Makanya saya bilang udah wamen PKP ini bang. Jangan. Pak Wamen, Pak Pabrik, saya menjelaskan aja supaya ada titik bagus ada enggak. Artinya kredit untuk menghidupkan ekosistem perumahan itu ada 120 triliun. Oke. Nah, balik lagi nih bang. Jadi itulah bang yang saya tahu. Nanti masih banyak lagi sebenarnya. Masih banyak ya yang perlu dijelaskan. Ya. Dia baru segmen khusus lagi. Nah sebagai ketum GMKI nih ya sekarang ya. Tadi juga ketum GMKI, tapi yang ketum GMKI yang memang secara objektif melihat bahwa ada program yang bagus yang memang perlu diperjuangkan. Meskipun banyak tantangan. Kalau hari ini bang, kalau abang lihat sebagai ketum GMKI, apa nih tantangan-tantangan kebangsaan yang memang perlu untuk dikawal bersama bang hari ini? Kan masalahnya program nggak hanya perumahan kan, perumahan satu hal, MBG, kan? Salah satunya itu. Kopdes dan hilirisasi, MBG, ya kan? Ada banyak hal gitu. Bang. Apa nih bang sebagai seorang ketua umum GMKI, apa yang abang analisis dari situasi ini? Yang pertama begini bang, saya bicara soal ekonomi dulu. Ekonomi, saya setuju kalau setuju ini belum setuju mutlak ya, bahwa pengelolaan sumber daya alam itu atau pasal 33 itu ditegakkan. Yang pertama. Karena dari bulan 12 saya sampaikan, sekarang begini, negara punya lahan. Negara punya uang kasih kredit dari perbankan, ya. Saya sebagai pemilik modal atau pakai lahan negara, pakai apa negara. Terus saya suruh orang kerja. Nah, saya suruh orang kerja, terus kerjanya juga UMR juga yang terjepit terhadap inflasi setiap tahun. Terus mereka bayar pajak, di mana izin juga banyak penyimpangan, hanya oleh dipstet atau yang disebut Prabowo itu, korupsi semua banyak, pajak juga banyak korupsi. Terus mereka untung, mereka bawa sistem produksi dulu, sistem produksi mereka bawa. Yang memegang sistem produksi orang yang mereka juga, kadang orang luar. Benar. Artinya di dalam top manajemen itu, uang itu beredar dari mereka. Untungnya nggak ada di daerah, untungnya keluar. Kalau nggak di Jakarta, keluar negeri. Baru-baru ini kita lihat negara Singapura, untung. Artinya uang tidak berputar. Jadi sistem perekonomian kita ini betul-betul kapitalisme murni bang. Ini yang perlu di negara ini harus benarin. Saya sangat dukung sekali selama semangat ini. Bagaimana alam kita ada di sini harus untuk kemakmuran rakyat itu sendiri, kemakmuran rakyat daerah. Dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat ya. Nah ini nggak berat, karena mereka menguasai sistem juga. Orang-orang ini menguasai perizinan, menguasai semua di kementerian, decision making, keamanan, semua mereka kuasain juga. Nggak mudah. Nah, saya pikir kita akan berada di untuk bagaimana kekayaan alam Indonesia untuk kemakmuran rakyat. Mungkin abang juga pasti setuju dengan saya. Apa yang bisa kita bantu? Kita berikan. Pikiran, tenaga, waktu. Begitu kan ya. Kalau memang nggak di luar dari kemampuan kita ya, gimana kan? Itu yang pertama. Yang kedua, menyambung dari menegakkan ini, korupsi. Oke, korupsi masih jadi masalah tuh ya. Terakhir BGN ya. Wih, satu hari satu korupsi ini kan karena uang negara aja, tapi perilakunya di anak SMP juga korupsi banyak kan. Iya. Ini bukan hanya persoalan apa aja, bukan hanya persoalan di atas. Dari bibitnya sudah banyak. Iya, sekarang kita aja asal kecil apa-apa dikasih uang. Itu kan sebenarnya sudah mulai perilaku itu.
sebenarnya bagus menghargai jasanya, tidak enak begitu kan. Nah, tapi itu kan mengubah cara kita membuat keputusan. Ya. Benar. Ini dari dasar, Bang. Ya. Nah, artinya sebenarnya oke kalau hari ini dia mau mengamankan untuk kesejahteraan ekonomi dalam konteks mengamankan negara nggak apa-apa, tapi di bawah juga harus diperbaiki. Kulturnya tuh Bang. Kulturnya. Benar. Berarti dari kita sendiri ya. Dari kita sendiri, Bang. Benar. Saya melihat di video di beberapa negara itu dari kecil mereka sudah dilatih dikasih permen. Ya. Yang nolak itu diangkat, dipindahkan dari kawanan anak-anak lain. Nangis dia takut dia kan. Nah, itu menyatakan lu menerima sesuatu itu hati-hati. Dibawa dia ke mobil, disekap di dalam sebuah itu pembelajaran. Benar. Ya artinya mungkin kalau lu ngambil tanpa itu menjadi hak lu, ya lu akan berada dalam kondisi gelap seperti ini kan begitu. Oke, dilatih. Iya kan? Benar. Contoh seperti itu, Bang. Dikasih permen, ada yang enggak mau, ada yang enggak mau. Tapi dia waktu diambil langsung diangkut, dibawa ke mobil. Masih anak kecil-kecil segini. Iya, paham. Ya, kan? Itu kan bentuk bagus itu. Benar. Pembelajaran baik untuk dia. Iya kan? Benar. Nah, itu. Jadi ya korupsi, Bang. Nah, menurutku 2 poin ini kalau ditegakkan betul-betul, dan ini nggak mudah, nggak bisa setahun, nggak bisa 2 tahun. Ini sudah ekosistem dan ini sudah kultur. Ya. Susah. Ya, Panjang lah. panjang. Makanya ribut-ribut karena ada ini sebenarnya. 2 hal ini aja sebenarnya Bang ya. Kalau nggak ada Akar ini, masalahnya ya. kalau nggak ada ini sama geopolitik lah. Kalau nggak ada ini, nggak ada ribut-ribut kok. Kalau semua, tapi Indonesia hancur. Indonesia hancur. Yakin abang Indonesia hancur? Kita mah Kalau- Indonesia. Ya udahlah, yang penting kompromi. Ya udahlah ini. Sampai kapan kita bisa begini? Utang meledak, Ya. Iya. kekayaan habis keluar. Kan ini darah denyut aliran darah kita kan ini. Benar. Iya kan? Mantap, Fatian Gi. Ekonomi dan juga korupsi Gi. Yang harus. Oke. Terakhir nih, Bang Ketum, Anggi punya pertanyaan Segmen. khusus ini, ya kan? Jadi kalau tadi kita udah bahasnya tentang wah negara harus dibahas dengan serius. Kali ini kita santai-santai aja Bang. Iya. Santai ya kan. Nah. Kali ini kita masuk ke segmen pilihan tepat. Tepat, siap bang. Oke bang. Jadi aku akan ngasih 2 pilihan, abang jawab dengan cepat. Siap bang. Oke. Nggak perlu klarifikasi ya? Nggak Gak perlu usah, klarifikasi. langsung jawab aja Langsung bang. jawab aja. Kalau Bang. mau klarifikasi nggak apa-apa, tapi kalau kita harap jawabnya dengan cepat. Nah, yuk lanjut Gi. Nggak Yang boleh, pertama. nggak boleh dua-dua ya? Ya, itu cara ngeles-ngeles abang aja udah. Oke, Ya kan? siap. Yang pertama, pertumbuhan atau pemerataan? Pemerataan. Oke, bagus. Oke, yang kedua, infrastruktur atau pemberdayaan sumber daya manusia? SDM, pemberdayaan sumber daya manusia. Rumah subsidi atau hunian vertikal? Vertikal. Kritik atau kolaborasi? Kolaborasi. Asik. Aktivis atau birokrat? Aktivis lah. Wah, ini tegas jawabnya ya. Karena staf sus kan staf sus apa namanya? Satu apa namanya? Eselon 1 kan? Setara. Kampus atau lapangan? Kampus. Kebijakan cepat atau kebijakan yang tepat? Kebijakan tepat. Kota atau desa? Desa. Oke. Hilirisasi atau industrialisasi? Aduh, ini yang repot. Hilirisasi. Oh, beda sama yang sebelumnya ya, Mas. Oke. Bonus demografi atau bonus inovasi? Bonus. Aduh, mana ya? Kalau nggak terkelola hancur juga ya. Iya kan? Iya. Bonus inovasi lah. Ini 2 pertanyaan terakhir. Ya. Ini yang mulai tajam-tajam nih, Mas. Idealisme atau pragmatisme? Idealisme. Yang itu- terakhir. Oh, ada lagi. Mau jawab dulu? Hah, boleh. Oke, yang terakhir, Indonesia Emas 2045 atau Indonesia Berkeadilan 2045? Indonesia Emas 2045 lah. Iyalah. Berarti nggak perlu adil nih, Mas. Nggak perlu adil nih. Nggak perlu adil. Kalau udah emas adil itu. Adil dan sejahtera. Ya kan? Karena tidak, itu kan prinsipnya. Tapi judul besarnya Indonesia Emas. Nah, terakhir Bang Ketum, bolehlah berikan pesan nih kepada teman-teman anak muda, teman-teman mahasiswa, ini khususnya teman-teman mahasiswa Kristen ya, Ya. dalam menyikapi situasi yang penuh dinamika hari ini, gejolak politik, gejolak geopolitik, gejolak ekonomi, gejolak sosial. Apa yang perlu dibekali untuk anak muda hari ini? Ya, selamat sore kawan-kawan. Terima kasih nih Bang Arya dan Bang Anggi. Bang Anggi. Aduh, tadi agak ini. Abang Anggi yang berikan waktu kita bisa diskusi Ya. hari ini. Pada prinsipnya begini, Indonesia itu sudah hampir punya sejarah panjang lah dalam pergolakan. Itu masa penjajahan, 66 ya, 66 Orde Lama.
Ya kita lihat aja lah, masa kita kembali di situ-situ aja. Saya lebih berpikir bahwa bagaimana kita mengelola anak muda ini supaya lebih produktif. Dalam pikiran saya itu yang makasih jawab kolaborasi. Game KAI hari ini kami membuat program namanya Game KAI World. Ada 3, berikan pendidikan yang mudah, murah, berkelanjutan, profesi, sama lapangan kerja. Supaya kami tidak jadi beban sama negara. Kami telah memberikan beasiswa kurang lebih 1.000 orang. Kami kerjasama dengan kampus-kampus UKSW, Maranatha, UKI, beberapa kampus mungkin yang dulu kampus Kristen dulu. 1.000 orang. Kalau dikonversikan jadi uang, itu 15 miliar kami salurkan. Kalau dikonversikan jadi uang. Itu supaya mereka punya mindset pendidikan formal dulu. Yang kedua, kita juga menyiapkan diklat-diklat yang tidak diberikan oleh kampus. Diklat ekonomi, politik, hukum. Supaya punya mindset melihat sebuah konstruksi kebijakan. Benar. Supaya kita membuat keputusan, sikap itu punya landasan ekonomi politik. Kalau melihat tadi yang bilang lihat medsos, begini, kita sama dengan pengikut, followers. Kita tidak bisa membangun bangsa seperti itu. Ya, tapi instrumen media sosial itu tetap kita pakai, bicara kebenaran. Jadi lebih bagus pengembangan SDM. Kalau kita pintar, saya yakin lah, kalau kita pintar, cerdas, berkarakter, punya integritas, tanggung jawab, kita yakin. Abang-abang kita semua bisa sama-sama gandengan tangan bangun bangsa ini. Ya kalau kita bilang bangsa ini tidak ideal, saat ini benar, tadi ekonomi, pasal 33 saya bilang, dan itu butuh waktu yang panjang, Saya melihat bahwa seperti Tiongkok itu, ketika mereka selesai revolusi kebudayaan yang menyebabkan banyak mulai bangkit dalam konteks pengembangan, dan shopping itu membuat semua pemikiran bagaimana menarik semua, mengeluarkan semua anak mudanya kuliah ke luar negeri, bangun teknologi, bangun keterbukaan, terbuka terhadap investasi sosial, padahal sebelumnya mereka tertutup. Saya pikir itu perlu kita lakukan. Kolaborasi antar negara, people to people, state on state, state to state, semua. Kita kolaborasi untuk mengembangkan bangsa ini. Tapi punya idealisme berdiri pada ini. Selama ini mampu membawa perubahan atau menguntungkan rakyat Indonesia, kenapa tidak? Ya nggak Bang? Emang kita harus tertutup terus. Kapan kita majunya? Ya nggak Bang? Kita harus punya prinsip begitu. Selama you main korupsi, main hukum Indonesia, you cari untung sebesar-besarnya, out. Harus begitu. Harus berani. Iya harus begitu kan Bang? Out. Kita terbuka tapi punya sikap gitu. Benar. Itu Bang. Jangan kita punya sikap seperti itu, seolah-olah kita nggak idealis, enggak. Benar. Iya kan? Nah di situ butuh kecerdasan. Butuh kecerdasan untuk menghitung, mengukur semua keputusan itu kan. Itu sih Bang. Jadi banyak hal lah. Artinya kita pengembangan SDM anak muda kita boleh. Dalam hal ini pemerintah juga bukan 100% benar. Korupsi, banyak kebijakan-kebijakan atau program yang melenceng tata kelolanya kita harus turun juga. Turun itu banyak hal. Buat kuliah umum, buat kajian, turun aksi. Ya, dan kita Game KAI lagi buat riset. Tanggal 9 Agustus ini ada 50 orang riset Indonesia. Dan itu kita sampaikan kepada Pak Presiden sebagai bentuk sikap kritis mahasiswa terhadap Pak Presiden begitu. Karena sikap kritis adalah bentuk kepedulian yang paling tertinggi. Ya, benar. Prima Surbakti, Amin, Ketua Bang. Umum GMKI. Terima kasih Bang. Terima kasih banyak Bang Ketum sudah main-main ke podcast kami. Thank you Bang Thank you Ko. Bang Anggi. Aduh.